Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Urip Raharjo. NIM saya 18041027. Saya dari kelas 5G. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang UAS mata kuliah robot dan otomatisasi, program counter dan robot halang rintang. Berikut soalnya. Buat sebuah video tutorial singkat pembuatan program robot halang rintang menggunakan program LD Micro dengan aplikasi Proteus. Gerak yang diinginkan saat diaktifkan, sebuah counter satuan akan menghitung maju sampai angka 5 detik. Pada detik tersebut, robot baru bergerak maju dan indikator 7 segmen berhenti di angka 5. Setiap kali sensor jarak dihalangi, robot akan bergerak mundur dan ketika halangannya diambil, robot kembali bergerak maju. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu software. Di sini saya menggunakan software Proteus. Software Proteus adalah sebuah software yang digunakan untuk mendesain PCB yang juga dilengkapi dengan simulasi PSpice pada level skematik sebelum rangkaian skematik di-upgrade ke PCB untuk memastikan PCB dapat berfungsi dengan semestinya. Kemudian saya menggunakan aplikasi LD Micro. LD Micro sendiri adalah sebuah software IDE Integrated Development Environment yang merupakan penggabungan editor, assembler, compiler, dan debugger dalam menghasilkan kode mesin atau file hex untuk microcontroller. Kemudian hardware. Hardware yang saya gunakan di sini, yang pertama ada driver motor L298N. Driver motor L298N merupakan modul driver motor DC yang paling banyak digunakan untuk dipakai di dunia elektronika yang difungsikan untuk mengontrol kecepatan serta arah perputaran motor DC. Di gambar samping terdapat IC driver motor L298, kemudian ada IC regulator LM7805, kemudian ada motor A dan motor B, kemudian ada jumper, kemudian ada power supply. Power supply di sini yang pertama ada positif 12 volt, kemudian di tengah ada ground, kemudian di sebelah ground ada positif 5 volt. Kemudian ada jumper enable motor A. Sampingnya ada control pin, yaitu input A1, input A2, input B1, input B2. Kemudian sampingnya ada jumper enable motor B. Kita lanjut ke alat yang selanjutnya, yaitu PIC 16F877A. Microcontroller PIC 16F877A merupakan salah satu microcontroller dari keluarga PIC Micro. Menggunakan teknologi flash memory, memiliki kemasan 40 pin dengan 33 jalur input-output. Nah, di gambar samping ada port A, yaitu pin 2 sampai pin 7. Kemudian ada port B, pin 33 sampai pin 40. Kemudian ada port C, pin 23 sampai pin 26, kemudian ada port C samping kiri yaitu pin 15 dan pin 8 sampai pin 18. Kemudian port D kiri dari pin 19 sampai pin 20, kemudian port D kanan dari pin 27 sampai pin 30, dan port D kanan paling bawah itu pin 21 sampai pin 22. Kemudian ada port E di sebelah kiri dari pin 8 sampai pin 10. Selanjutnya ada sensor jarak infrared. Sensor jarak dapat diartikan sebagai sensor yang berfungsi untuk mengukur serta mengetahui letak dari sebuah objek yang berbeda jaraknya. Di sini saya menggunakan sensor jarak infrared dengan bagian sebagai berikut. Yang pertama ada LED infrared yang berfungsi sebagai pemancar atau transceiver. Kemudian di sampingnya ada photodiode sebagai penerima atau receiver.
Nah, kemudian ada IC comparator, berfungsi sebagai pembanding tegangan input dengan tegangan fotodiode. Kemudian ada LED power, sebagai indikator adanya tegangan input yang masuk ke dalam modul. Selanjutnya ada LED status sensor, sebagai indikator saat sensing sesuai dengan setting nilai trim pot maka menyala, sedangkan kondisi normal akan dalam kondisi mati. Untuk kaki pin dari modul sensor yaitu antara lain ground, VCC, dan digital output. Kemudian ada 7 segment. 7 segment adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. Pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator, penghitung, atau counter digital, multimeter digital, dan juga panel display digital seperti pada microwave oven atau pengatur suhu digital. Kemudian ada 2 buah motor DC plus roda. Adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. Motor DC ini juga dapat disebut sebagai motor arus searah. Seperti namanya, DC motor memiliki 2 terminal dan memerlukan tegangan arus searah atau DC untuk dapat menggerakkannya. Kemudian ada IC 7447. IC ini berfungsi untuk mengubah kode bilangan biner BCD atau binary kode desimal menjadi data tampilan untuk penampil atau display 7 segmen yang bekerja pada tegangan TTL 5 volt DC. Perhatikan gambar di samping kanan. Berikut ini adalah penjelasannya. Jalur input data BCD. Pin input ini terdiri dari 4 line input yang mewakili 4 bit data BCD dengan sebutan jalur input A, B, C, dan D. Kemudian, jalur output 7 segmen. Pin output ini berfungsi untuk mendistribusikan data pengkodean ke penampil 7 segmen. Pin output decoder BCD ke 7 segmen ini ada 7 pin, yang masing-masing diberi nama A, B, C, D, E, F, dan G. Kemudian ada jalur LT atau lamp test yang berfungsi untuk menyalakan semua LED pada penampil 7 segmen. Jalur LT akan aktif pada saat diberikan logika low pada jalur LT tersebut. Kemudian ada jalur RBI, Triple Blanking Input, yang berfungsi untuk menahan sinyal input atau disable input. Jalur RBI akan aktif jika diberikan logika low. Kemudian ada jalur RBO, yaitu Reaper Blanking Output, yang berfungsi untuk menahan data output ke penampil 7 segmen atau disable output. Jalur RBO ini akan aktif pada saat diberikan logika low. Selanjutnya kita bisa masuk langsung ke Proteus 8 untuk membuat programnya dengan cara di run administrator. Setelah itu klik new project, kemudian kasih nama terserah, UAS robot halang rintang dan counter. Kemudian pilih lokasinya. Saya memilih lokasinya di sini di program. Setelah itu kita new project, lalu next. Kemudian kita pilih default saja, kemudian next. Setelah itu kita pilih do not create a PCB layout, next. No firmware project, next. Kemudian finish. Nah, seperti ini tampilan awal. Kemudian saya akan menulis atau memberikan teks nama saya dengan cara klik icon A, Sri Urip Raharjo 18041027 kelas 5D. Di sini terdapat besar ukuran huruf atau font. Saya pilihnya 0,5 lalu klik OK. Nah, seperti ini. Untuk menggeser, kita klik selection mode, kemudian kita klik kiri 1 kali, lalu kita drag klik kiri, geser, kemudian lepaskan.
seperti itu. Setelah sudah, kita cari komponen di P atau Peak Device. Kita cari button. Nah, kita pilih yang button aktif ini, kita double klik agar otomatis tertambah di device di sini. Kemudian kita cari lagi 7 segment anode. Nah, ini kita double klik sama kayak tadi. Kemudian kita cari lagi motor DC. Motor DC-nya kita pilih yang ini, motor aktif. Double klik agar tertambah di device. Selanjutnya kita cari IC 7447. Nah, ini double klik. Kemudian kita cari lagi L298. Ini double klik. Kemudian kita cari lagi microcontrollernya PIC 16F877A. Nah, ini double klik. Setelah itu, setelah tertambah semua, kita bisa klik OK. Kemudian kita geser satu persatu ke dalam layar. Cara menggesernya yaitu pilih komponennya, kemudian klik kiri di layar, klik kiri, kemudian kita posisikan, kemudian klik kiri lagi untuk melepaskan. Selanjutnya, saya akan menggeser L298, sama caranya, posisikan seperti ini. Lalu saya akan menambahkan kabel atau saya menghubungkan antara PIC 16F877A ke L298 dengan cara klik di pin 33 PIC 16F877A ke tarik ke L298, pin 33 ke pin 5, pin 34 ke pin 7, pin 35 ke pin 10, pin 36 ke pin 12. Kemudian kita bisa pilih IC 74478, klik, kemudian kita posisikan, kemudian tarik kabel dari PIC 16F877A ke IC 7447 di pin 19 ke pin 7, pin 20 ke pin 1, pin 21 ke pin 2, kemudian yang terakhir pin 22 ke pin 6. Lalu kita bisa tarik 7 segment. Kita paskan di samping 7447. Kemudian kita tarik pin dari IC 7447 ke dalam 7 segment. Pin 13, pin 12, pin 11, pin 10, pin 9, pin 15, dan pin 14. Kemudian kita lanjut ke terminal yang ini. Kemudian kita pilih ground. Kemudian kita klik di bawah L298. Kita klik. Kemudian kita tarik pin 8 ke ground. Kemudian kita tarik juga pin 15 ke pin 8. Kemudian kita tarik pin 1 agar nyambung ke ground. Seperti ini. Kemudian kita bisa pilih power, lalu taruh di atas L298, klik dua power.
kemudian hubungkan ke pin 9, kemudian hubungkan ke pin 4. Kemudian kita sambung ke pin 4. Kemudian kita tambahkan power lagi ke 7 segmen. Kita hubungkan 7 segmen ke power. Kemudian kita bisa kembali ke komponen mode. Kita tarik motor DC 2 kali ya, karena kita akan membuat 2 roda. Seperti ini. Saya geser. Kemudian pin 2 L298 hubungkan ke motor DC. Pin 3 ke motor DC yang kedua. Saya kebawahkan sedikit dan nggak tabrakan. Kemudian kita hubungkan pin 13 ke motor DC yang kedua. Kemudian pin 14 ke motor DC yang kedua juga. Seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan button. Kita geser sedikit. Tambahkan button sebagai pengganti sensor infrared. Kita paskan di sini. Kemudian kita pasang power. Kita pasang power di sini. Hubungkan power ke button, kemudian hubungkan pin di button ke pin 2 microcontroller. Setelah itu kita sudah menyelesaikan rangkaiannya. Kemudian kita bisa save dengan cara klik icon save. Oke. Sekarang kita lanjut ke LD Micro. Kita buka LD Micro-nya. Setelah itu kita bisa langsung membuat program. Instruction, insert contact, double klik, pilih internal relay, namanya 1, kemudian pilihnya negasi. Kemudian tambahkan lagi instruction, insert contact, double klik, R2, internal relay, negasi juga, lalu klik OK. Kemudian kita lanjut ke instruction turn off, the light turn off, double klik, kita kasih nama 1, delay-nya kita kasih 100 milisecond. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi instruction, pilih yang turn off, the light turn off atau top, kita edit namanya 2, delay-nya 100. Jadi di sini nanti akan menuju ke status on dalam waktu 100 milisecond, kemudian akan menuju status off dalam waktu 100 milisecond. Setelah itu kita lanjut instruction lagi, insert contact, instruction, insert coil. Nah, di sini double klik, pilih internal relay, name-nya 1, tipenya normal. Kemudian klik bawahnya, kita ke instruction, pilih CTC, count circular, untuk memberikan nilai pada 7 segmen. Double klik, namanya 1, kemudian max value-nya 9. Jadi nanti CTC ini berangkat dari 0 ke 9, lalu kembali ke 0 lagi, kemudian menghitung lagi 0 ke 9. Seperti itu. Kemudian kita insert run after. Nah, setelah itu kita tambahkan 4 output untuk menggerakkan roda motor DC. Caranya klik instruction, kemudian insert coil, double klik, edit,
namanya 1, di sininya pin on MCU. Kemudian lanjut lagi, instruction, insert coil, double klik 2 namanya, kemudian ulangi lagi sampai 4, coil namanya 3, satu lagi coil di 4. Oke, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita beri CTC pada Y1 dengan cara klik tombol sama dengan. Nah, kemudian kita edit, double klik. Var-nya itu C1, kita sesuaikan dengan CTC kita. Kemudian mulai. Ini mulainya 1. Kita mulai dari 1. Oke. Kemudian kita tambahkan. Kita tekan sama dengan. Ulangi lagi, C1. Tiga, nilainya 3. Ulangi lagi, C1, 5, kemudian sama dengan C1, 7, kemudian sama dengan lagi C1, 9. Untuk output 1 ini sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke output yang kedua. Kita lanjut ke output yang kedua, sama dengan diganti C1, kita beri nilai 2, kemudian sama dengan lagi kita beri nilai 3, kemudian kita tambahkan lagi sama dengan C1, 6, kemudian kita sama dengan lagi C1, 7. Untuk output 2 ini sudah selesai. Kita tambahkan di output yang ketiga sama dengan, double klik C1, kita mulai dari angka 4, kemudian sama dengan C1, 5, kemudian sama dengan lagi C1, 6, kemudian sama dengan lagi C1, 7. Untuk Y3 sudah selesai, tinggal kita output Y4 sama dengan lagi, double klik C1, nilainya 8, kemudian sama dengan lagi C1, nilainya 9. Oke. C1 adalah variabel untuk pemanggilan BCD atau binary kode desimal counter dari 7 segmen. Seperti ini tabelnya, saya perlihatkan. Setelah itu kita edit, insert run after. Kita bikin instruction insert contact, double klik, source-nya output pin, nilainya 1, name-nya 1, kemudian kita klik OK.
Kita pilih lagi sampingnya, instruction, kontak, double klik, source-nya output, namanya 3, klik OK. Kemudian instruction, insert coil, double klik, kita bikin source-nya internal relay, name-nya 2. Kemudian kita klik ke bawahnya, instruction, insert coil, double klik, namanya 5, pin on MCU. Kemudian lanjut, insert coil, double klik, namanya 6, pin on MCU. Kemudian lagi, instruction, insert coil, double klik, namanya 7, pin on MCU. Kemudian satu lagi, instruction, coil, double klik, 8, pin on MCU. Kemudian kita ke Y5, instruction, insert kontak, double klik, name-nya 1, input pin, source-nya. Kemudian kita ke Y6, instruction, insert kontak, double klik, name-nya 1, input pin negasi. Kemudian ke Y7, instruction, insert kontak, name-nya double klik, name-nya 1, negasi, input pin, oke. Lanjut lagi, instruction, insert kontak, double klik, name-nya 1, input pin. Kemudian klik OK. Itu adalah logika. Jika kontur berhenti pada detik kelima, maka motor DC akan bergerak maju. Dan jika button ditekan atau dihalangi, maka akan bergerak mundur. Setelah pas button dilepas, maka akan bergerak maju kembali. Nah, kemudian kita sudah menyelesaikan codingan LD Micro. Langkah selanjutnya adalah kita setting microcontroller-nya. Klik microcontroller, kemudian kita pilih PIC 16F877. Klik. Setelah itu tarik ke atas. Nah, seperti ini. X1 sebagai pass button, kita pilih pinnya 2 sesuai pin yang ada di Proteus. Kemudian IC 7447 sebagai Y1, kita pilih pinnya 19, Y2 nya 20, Y3 nya 21, kemudian Y4 nya 22. Ini harus sama seperti di Proteus. Kemudian Y5 itu untuk motor DC. Double klik. Motor DC itu mulai dari 33. Kemudian Y6 nya 34. Y7 nya 35. Y8 nya 36. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih file, save as, kemudian taruh di folder yang kita inginkan. Namanya misalkan UAS Robotik LD Micro. Kemudian kita save. Setelah kita save, kita harus mengcompile. Compile, kemudian kita taruh di folder yang sama tadi. Kita bisa kasih nama. Saya kasih nama yang sama. UAS dapat halangan timpang, kontur LD Micro.
hex compile. Setelah itu kita save. Setelah itu kita oke. Lalu kita masuk ke Proteus. Kita lanjut ke microcontroller PIC 16F877A. Kita double klik. Nah, di sini ada program file, kita bisa pilih. Lalu kita pilih yang hex tadi yang sudah kita compile, kemudian kita pilih open. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk mencoba apakah program yang kita buat tadi sudah berhasil atau belum, kita bisa jalankan simulasinya dengan cara klik run simulation. Counter akan menghitung selama 5 detik, kemudian roda akan berputar maju. Lalu jika sensor kita halangi atau kita tekan, klik. Nah, kemudian roda akan bergerak mundur. Setelah itu sensor kita cabut lagi. Nah, roda kembali maju. Seperti itu program robot halang rintang dan counter. Dari saya cukup sekian. Apabila ada perkataan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.